Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferno Perdana Sutanto. Saya akan membahas tentang 3 materi, yaitu kerangka manusia, otot manusia, dan sendi manusia. Yang pertama, kerangka manusia. Kerangka manusia adalah rangkaian tulang yang mendukung dan melindungi organ tulang yang lunak. Untuk menyatukan tulang satu dengan tulang yang lainnya dihubungkan oleh persendian. Tulang-tulang tersebut bersambungan dan tersusun secara teratur. Tulang membantu melindungi bagian-bagian tertentu pada tubuh kita. Sistem kerangka yang terletak di dalam tubuh dilindungi oleh kulit dan otot disebut dengan endoskeleton. Fungsi rangka manusia. Yang pertama, memberi bentuk. Contoh pada tulang tengkorak yang memberi bentuk pada wajah. Kedua, sebagai penopang tubuh kita. Contoh tulang kaki yang menopang seluruh tubuh. Tiga, untuk melindungi organ dalam. Contoh tulang rusuk yang melindungi jantung dan paru-paru. Empat, sebagai alat gerak pasif. Lima, untuk tempat melekatnya otot, misalnya pada tulang kering menempel pada otot. Bagian-bagian rangka manusia ada 3, yaitu 1. Rangka kepala atau tengkorak, kedua rangka badan, ketiga rangka anggota gerak. Yang pertama ada rangka kepala atau tengkorak. Rangka kepala dikenal dengan nama tengkorak dan rangka tulang kepala ini berbentuk pipih. Tulang kepala ini bersatu membentuk sendi tetapi tidak dapat digerakkan. Tulangnya yang keras berguna untuk melindungi otak. Otak ialah bagian tubuh manusia yang amat penting dan sangat lunak. Rangka kepala meliputi tulang-tulang pelindung otak dan tulang tengkorak wajah. Tulang-tulang yang menyusun rangka kepala adalah: yang pertama ada tulang dahi, kedua tulang ubun-ubun, ketiga ada tulang pelipis, keempat ada tulang tengkorak, kelima ada tulang baji, keenam ada tulang air mata, ketujuh ada tulang pipi, kedelapan ada tulang hidung, kesembilan ada tulang rahang atas, yang kesepuluh ada tulang rahang bawah, dan kesebelas ada tulang lidah. Yang kedua ada rangka badan. Rangka badan terdiri dari tulang leher sampai tulang ekor. Tulang leher dibentuk oleh 7 ruas tulang. Tulang leher bersambungan dengan tulang punggung sampai tulang ekor dibentuk oleh 26 ruas tulang. Adapun jumlah ruas tulang leher sampai tulang ekor adalah 33 ruas tulang, dan 33 tulang ini disebut juga tulang belakang. Oke, berikutnya bagian depan. Tulang-tulang rusuk melekat tulang dada. Tulang rusuk tersusun atas 7 pasang tulang rusuk sejati, 3 pasang tulang rusuk palsu, dan 2 pasang tulang rusuk melayang. Tulang dada terdiri dari 3 bagian, yaitu tangkai atau hulu, badan, dan tajuk pedang. Tulang rusuk dan tulang dada membentuk tulang dada. Oke, berikutnya di atas rongga dada terdapat rangka bahu. Bahu dibentuk oleh tulang selangka dan tulang belikat. Berikutnya pada bagian badan yang bawah terdapat rangka panggul. Gelang panggul dibentuk oleh tulang pinggul dan tulang kemaluan. Yang ketiga ada rangka anggota gerak. Rangka anggota gerak tersusun atas anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Anggota gerak atas disebut juga dengan lengan, anggota gerak bawah disebut juga kaki. Anggota gerak atas terdiri dari tulang pengupil, tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, dan ruas-ruas jari tangan. Oke, berikutnya anggota gerak bawah terdiri dari tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang kering, tulang betis, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan ruas-ruas jari kaki. Oke, materi selanjutnya yaitu otot manusia. Pengertian otot. Otot adalah jaringan yang kenyal dalam tubuh manusia yang berfungsi untuk menggerakkan tubuh. Dari pengertian otot, maka dapat dikatakan otot memegang peranan penting dalam pergerakan yang dilakukan oleh manusia. Berikutnya ada 3 tipe jaringan otot. Yang pertama ada otot polos. Adalah jenis otot yang ada dalam tubuh manusia yang dimana ketika melakukan kontraksi dilakukan dengan cara tidak sadar atau involuntar. Ciri-ciri otot polos. Yang pertama, otot polos bekerja tanpa kenal lelah. Kedua, otot polos dapat bekerja secara tanpa sadar dan dapat bekerja pada saat sedang tidur. Ketiga, otot polos memiliki sifat yang lebih elastis bila dibandingkan dengan otot lurik. Keempat, letaknya hampir di semua bagian organ tubuh. Kelima, bisa melakukan kontraksi dalam kurun waktu yang cukup panjang. Yang kedua ada otot jantung. Ada jenis otot yang letaknya sebagai penyusun dinding jantung serta memiliki fungsi untuk memompa darah dari seluruh tubuh ke jantung. Ciri-ciri otot jantung.
Yang pertama memiliki bentuk silinder serta bercabang. Kedua, letaknya ada pada dinding jantung dan sebagai penyusun dinding jantung. Yang ketiga ada otot lurik. Adalah jenis otot yang melekat pada rangka organ tubuh manusia, sehingga jenis otot ini berfungsi untuk melakukan gerakan pada tubuh. Ciri-ciri otot lurik. Yang pertama, otot lurik memiliki banyak sekali inti sel yang letaknya di tepi. Kedua, warna dari otot lurik seperti kain yang dimana warna gelap dan terang itu membentuk pola selang-seling. Ketiga, mudah berkontraksi dan saat berkontraksi otot akan menjadi mengkerut. Setelah membahas jenis otot yang ada pada tubuh manusia, maka secara keseluruhan otot memiliki beberapa fungsi. Di antaranya yang pertama membantu sistem pernapasan, kedua membantu proses sistem peredaran manusia, ketiga membantu seluruh pencernaan manusia, keempat menjaga keseimbangan antara organ tubuh manusia, kelima menggerakkan anggota tubuh manusia yang ingin digerakkan, keenam menjaga postur tubuh, ketujuh melindungi organ tubuh yang sifatnya vital. Oke, masuk ke materi terakhir, yaitu sendi. Sendi merupakan hubungan antara tulang sehingga tulang dapat digerakkan. Hubungan dua tulang disebut persendian. Berikutnya bagian-bagian persendian, yaitu pertama ada saluran Havers, kedua ada tulang rawan hialin, ketiga ada periostem, keempat ada tulang yang membentuk persendian, kelima ada membran sinovial, dan keenam ada ligamen. Berikutnya komponen penunjang sendi. Yang pertama ligamen atau jaringan ikat yang menghubungkan tulang dengan tulang. Kedua ada kapsul sendi, yaitu lapisan serabut yang melapisi sendi dan menghubungkan dua tulang yang membentuk persendian. Ketiga ada cairan sinovial, yaitu cairan pelumas pada ujung-ujung tulang yang terdapat pada bagian kapsul sendi. Dan keempat ada tulang rawan hialin, yaitu jaringan tulang rawan yang menutupi kedua ujung tulang yang membentuk persendian. Selanjutnya ada jenis-jenis sendi, yaitu pertama ada sendi mati atau sinartrosis, kedua ada sendi kaku atau amfiartrosis, ketiga ada sendi gerak atau diartrosis. Oke, yang pertama ada sendi mati atau sinartrosis, yaitu adalah persendian yang tidak memperbolehkan pergerakan. Dibedakan menjadi dua, yaitu sinartrosis sinfibrosis atau sinartrosis yang tulangnya dihubungkan jaringan ikat fibrosa. Yang kedua sinartrosis sinkondrosis atau sinartrosis yang dihubungkan oleh tulang rawan. Yang kedua ada sendi kaku atau amfitrosis, adalah persendian yang dihubungkan oleh jaringan tulang rawan sehingga memungkinkan terjadinya sedikit gerakan. Dan yang terakhir yang ketiga ada sendi gerak atau diartrosis, adalah persendian yang memungkinkan terjadinya gerakan. Yaitu yang pertama ada sendi peluru. Sendi peluru memungkinkan terjadinya gerak ke segala arah. Contohnya hubungan tulang lengan dan tulang bahu. Kedua ada sendi engsel, yaitu sendi yang memungkinkan terjadinya gerak satu arah. Contohnya siku dan lutut. Ketiga ada sendi putar, yaitu memungkinkan salah satu tulang berputar terhadap tulang lain. Contohnya hubungan antara tulang atlas dan tulang pemutar. Keempat ada sendi geser, yaitu memungkinkan terjadinya sedikit gerakan bergeser. Contohnya hubungan tulang telapak tangan dengan tulang pergelangan tangan. Dan yang terakhir sendi pelana, yaitu sendi yang memungkinkan terjadinya gerak dua arah. Contohnya hubungan tulang ibu jari dan tulang telapak tangan.